Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bo. Ada yang tidak hadir hari ini? Cukup, Bo. Alhamdulillah. Bagaimana dengan hasil ujiannya kemarin? Memuaskan? Iya, Bo. Alhamdulillah. Bagi yang sudah memuaskan, pertahankan dan tetap belajar lagi. Jangan pernah puas dengan hasil yang sekarang. Dan bagi yang belum memuaskan, belajar lagi karena matematika tanpa latihan sama dengan sia-sia gitu. Iya, Bo. Sebelum kita belajar, lihat di sebelah kursinya apakah ada sampah, bisa dipilih, diambil dan dibuang di tempat sampah. Sudah? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Setelah Ibu jelaskan pada minggu kemarin bahwa hari ini kita akan belajar tentang nilai maksimum dan minimum. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu terlebih dahulu kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi ini. 3.9 menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Kemudian 4.9 menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Sehingga nantinya siswa mampu menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi nilai minimum dan selang kemonotonan fungsi suatu serta kemiringan garis singgung kurva. Apakah Anda sudah membacanya di rumah? Sudah, Bo. Bagus. Pada materi ini, syarat utama untuk memahami materi ini adalah konsep turunan. Masih ingat dengan konsep turunan? Masih, Bo. Sebagaimana kita ketahui bahwa fx sama dengan a x pangkat n. Maka bentuk umum dari fungsi ini adalah f aksen x sama dengan n dikali a dikali x n kurang 1. Maka inilah turunan pertama dari fungsi ini. Sebagai contoh, fx sama dengan 3x dipangkat 3 ditambah 2x dipangkat 2 dikurang x ditambah 4. Siapa yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaan ini? Silakan ke depan. Saya, Bo. Sandra, maju ke depan, silakan. Oke, terima kasih kepada Sandra. Bagaimana dengan yang lain? Apakah memiliki jawaban yang beda? Sama, Bu. Nah, berarti Anda semua telah paham dengan konsep turunan. Kita masuk pada materi nilai maksimum dan minimum. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu nilai maksimum dan minimum. Misalkan, Ibu ada kurva dengan titik dengan nilainya itu fx. Ini merupakan titik stasioner minimum. Seperti namanya minimum, berarti memiliki nilai paling rendah.
Dan ini minimum apa, Bu? Ini adalah minimum global. Karena dia memiliki nilai paling rendah di antara kurva ini. Begitu juga dengan sebaliknya pada kurva ini yang memiliki titik nilai stasioner fx, ini adalah titik stasioner maksimum. Kenapa? Bersama dengan nama istilah maksimum adalah nilai yang paling tinggi, nilai yang paling besar. Dan ini juga termasuk pada maksimum global. Karena sama dengan halnya minimum global, ini adalah maksimum global yang merupakan nilai paling tinggi di antara kurva ini. Di antara kurva dari sini sampai sini. Bagaimana dengan kurva ini? Ini adalah kurva terbuka, di mana pada kurva ini terdapat dua titik. Yang ini adalah titik maksimum dan ini adalah titik minimum. Namun beda antara titik ini sama titik yang ini adalah jika ini adalah maksimum global, ini adalah maksimum lokal. Dan ini adalah minimum lokal. Kenapa ini termasuk pada maksimum lokal, tidak termasuk pada maksimum global? Karena pada kurva terbuka ini dia tuh memiliki tetap berlanjut sehingga memiliki titik yang lebih besar daripada ini. Bisa memiliki nilai lebih tinggi pada ini dan juga pada minimum lokal ini ini masih berlanjut sehingga masih ada titik minimum yang lebih tinggi. Makanya ini disebut dengan minimum maksimum lokal dan ini minimum lokal. Pasti Ananda semua bertanya-tanya, Bu, apakah dalam satu kurva harus memiliki nilai maksimum minimum? Ada yang mencoba menjawab? Tidak tahu, Bu. Tidak. Di sini Bu akan jelaskan apakah dalam sebuah kurva itu harus memiliki nilai maksimum dan minimum. Misalkan di sini ada kurva yang mana memiliki titik fx, di mana di sini terdapat titik stasioner yang bernama dengan titik belok. Pada kurva ini dia tidak memiliki nilai maksimum dan minimum, namun yang ada terjadi pembelokan di sini. Makanya namanya tuh titik belok. Begitu juga dengan kurva yang ini. Dia tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum, namun dia mempunyai di sini titik stasioner namanya titik belok. Sampai sini ada mengerti anak-anak? Ada, Bu. Oke, selanjutnya kita mencari cara untuk menentukan jenis stasioner. Bagaimana cara kita menentukan jenis stasioner? Apakah dia di sini maksimum, minimum dari suatu persamaan? Oke, dengan caranya yaitu dengan menggunakan turunan pertama. Ya, misalkan di sini ada sebuah garis bilangan, ada sebuah angka, kita misalkan A. Untuk menguji apakah dia di sini maksimum, minimum ataupun nilai minimum, kita lihat daerah di sekitaran A. Misalkan di sekitaran A, di sini ada sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Caranya tuh kita uji kalau misalkan nilai dari hasil turunan terhadap suatu fungsi bernilai positif dan di sini bernilai negatif, maka di sini akan naik dan sini akan turun grafiknya, garis kurvanya.
Begitu juga dengan yang ini, misalkan ini A, apabila turunan dari nilai hasil turunannya bernilai negatif ataupun di sini positif, maka karena dia negatif berarti dia turun. Di sini karena dia positif berarti dia naik. Nah, maka di sini karena dia turun, maka akan terbentuk grafik seperti ini. Kalau ini dia akan terbentuk karena dia naik, turun. Berarti dia akan terbentuk grafik seperti ini. Maka ini merupakan nilai maksimum dan ini adalah minimum. Begitu cara menentukan apakah dia maksimum atau minimum. Dan apabila misalkan di sini titik A, kita uji apabila di sini dia positif dan di sini positif, berarti di sini dia naik, di sini naik, maka dia akan terbentuk grafik seperti ini, yang namanya dengan titik belok tadi, titik belok. Begitupun juga apabila dia hasilnya tuh negatif, misalnya ini negatif, hasil turunan dia tuh negatif, maka di sini akan terjadi gambar seperti ini, yang mana yang ini tuh termasuk pada titik belok. Ya, sampai di sini ada paham? Sebenarnya jika kita lihat dari penjelasan materi itu mungkin agak membingungkan, namun ketika kita mengerjakan soal itu akan gampang karena tidak sesulit dari materi. Kan kita di sini ibu ada soal, tentukan jenis stasioner dan nilai minimum atau maksimum dari fungsi ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 10. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita cari turunan. Turunkan fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 10. Maka turunan dari ini adalah f(x) sama dengan 2x tambah 6. Ya kan? Dan kemudian yang kedua, kita cari nilai stasioner. Kita cari nilai stasionernya dengan cara nilai stasioner seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai stasioner adalah nilai yang didapatkan dari hasil turunan yang sama dengan 0, yaitu f aksen x sama dengan 0. Maka turunan yang kita dapatkan tadi kita sama dengankan dengan 0. Berarti 2x ditambah 6 sama dengan 0. 2x sama dengan min 6. X sama dengan 3. Maka nilai stasionernya adalah negatif 3. Nah, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Ya, kita masukkan pada garis bilangan di mana nilai titik stasionernya adalah negatif 3. Kemudian untuk menguji apakah dia di sini positif atau dia negatif, setelah kita turunkan tadi, maka kita uji di sekitaran angka min negatif 3.
Berarti di sini terdapat nilai 0. Misalkan kita ambil titik 0 pada sisi sebelah kanan dari negatif 3. Kita uji kepada turunan. Berapa turunan yang kita dapatkan tadi? 2x. 2x kurang 6 ya. 2x tambah 6 sama dengan 0. Kita uji 0 ke dalam turunan yang kita dapatkan tadi. Berarti 2 kali 0 ditambah 6 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 6. Berarti nilai ini adalah positif. Dan untuk sisi sebelah kiri maka akan bernilai negatif. Sehingga berdasarkan negatif dan positif tadi yang kita dapatkan dari hasil turunan, maka ini akan turun dan ini akan naik. Maka akan kita dapatkan kurva seperti ini. Maka jenis stasioner yang kita dapatkan adalah stasioner minimum. Ya, maka akan kita dapatkan minimum. Kemudian kita cari lagi, setelah kita dapatkan bahwa ini adalah minimum, kita cari nilai minimum dari suatu fungsi ini. Nilai minimum. Bagaimana caranya? Kita masukkan negatif 3 ke dalam persamaan awal. F3. Persamaan awal kita berapa? Persamaan awal kita yaitu x kuadrat tambah 6x tambah 10. Oke, kemudian kita dapatkan tadi nilai stasionernya adalah min 3. Kemudian kita substitusikan, kita ganti nilai x ini dengan negatif 3. Maka negatif 3 pangkat 2 tambah 6 kali pangkat negatif 3 tambah 10. Maka berapa yang kita dapatkan? T9 kurang 18 tambah 10. Sehingga nilainya adalah 1. Berarti inilah yang nilai minimum yang kita dapatkan. Dan kita coba pada contoh lainnya, sama dengan soal yang sama. Tentukan stasioner dan nilai maksimum dan minimum pada fungsi berikut, yaitu 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 12x kurang 10. Sama dengan contoh sebelumnya, langkah pertama kita untuk menyelesaikan soal ini adalah kita cari turunan pertama dari fungsi ini. Maka turunan pertamanya adalah 6x pangkat 2 ditambah 6x kurang 12. Kemudian kita cari titik stasionernya. Berapa? Titik stasioner adalah f aksen x besar sama dengan 0. Maka 6x kuadrat tambah 6x kurang 12 sama dengan 0. Maka kita di sini kita bagi 6 karena bisa dibagi 6. X kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0. Maka dari persamaan ini dapat kita faktorkan x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0, yaitu x ditambah 2 x dikurang 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Nah, kemudian nilai x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1 yang kita dapatkan dari persamaan tadi, kita masukkan ke dalam garis bilangan, yaitu min 2 dan di sini ada 1. Kemudian kita uji dengan angka-angka di sekitaran angka min 2 dan 1. Di sini di antara angka min 2 dan 1 terdapat angka 0. Kita uji dengan menggunakan turunan pertama. Angka 0 tadi berapa turunan? Turunan berarti 6x
kuadrat tambah 6x kurang 12. Turunan yang kita dapatkan tadi. Kita uji angka 0 ke dalam, kita substitusikan 0 ke dalam persamaan ini. Maka 6 dikali 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan 0. Maka akan kita dapatkan hasilnya adalah negatif 12, yang mana negatif 12 adalah negatif. Maka kita letakkan di sini negatif, dan secara otomatis di sini adalah positif dan ini adalah positif. Maka ini nanti naik, ini turun, dan ini naik. Maka dari garis bilang ini akan kita dapatkan kurvanya naik, naik, turun, naik. Maka akan kita dapatkan kurva terbuka. Kemudian dari kurva tadi dan dari titik stasioner yang kita temukan tadi, kita dapat mencari nilai maksimum, yang mana kita mendapatkan titik maksimum tadi adalah negatif 2. Maka kita substitusikan kepada persamaan awal, di mana persamaan awalnya adalah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x sama dengan dikurang 10. Kemudian kita substitusikan dengan f min 2. Maka 2 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 2 pangkat 2 dikurang 12 kali negatif pangkat 2. Negatif kali 2 kurang 10. Akan kita dapatkan hasilnya 2 dikali negatif 8 ditambah 3 dikali 4 dikurang ditambah 24 dikurang 10. Berapa? Negatif 16 tambah 12 tambah 24 kurang 10. Maka berapa hasilnya? Berapa? Negatif 16 ditambah 12 berarti negatif 4. Tambah 20 berarti 10. Maka nilai maksimumnya adalah 10. Kemudian kita cari nilai minimum dengan cara mensubstitusikan satu yang merupakan titik stasioner minimum ke dalam persamaan awal, sehingga fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x dikurang 10. Kita substitusikan sehingga akan menjadi 2 dikali 1 pangkat 3 tambah 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 12 kali 1 dikurang 10, sehingga hasilnya adalah negatif 17 yang merupakan nilai minimum dari suatu fungsi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x dikurang 10 adalah 10 dan negatif 17. Nah, sekarang materi kita cukup sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita telah pelajari tadi? Bisa Bu. Nah, coba Melisa. Jika nilai dari fungsi tersebut paling besar dan sebaliknya suatu fungsi tersebut dikatakan minimum jika nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval yang tertutup. Oke, terima kasih kepada Melisa, bagus sekali. Bagus sekali. Selanjutnya, apakah ada yang lain yang mau menyimpulkan? Ada Bu. Ya, coba Fatma. Dari pelajaran yang kita pelajari dari tadi dapat saya simpulkan bahwasannya langkah mencari nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, kita turunkan fungsi awal, kemudian kita cari titik stasionernya, dan setelah kita mendapatkan titik stasioner tersebut, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi awalnya. Nah, itu aja Bu. Oke, terima kasih kepada Fatma tadi. Fatma yang telah menyimpulkan, dan terima kasih juga kepada Melisa. Apakah ada yang lain? Tidak Bu. Nah, baik, di sini akan Ibu jelaskan lagi bahwa nilai maksimum adalah nilai
di mana suatu fungsi memiliki nilai yang paling tinggi dan nilai minimum adalah suatu nilai yang mana memiliki nilai paling rendah dari suatu selang atau interval tertutup. Dan langkah untuk mencari nilai maksimum dan minimum tadi, langkah pertama adalah dengan menurunkan fungsi awal tadi dengan turunan pertama, kemudian kita cari titik stasionernya. Nah, untuk memudahkan Ananda semua, kita pindahkan kepada garis bilangan. Kemudian kita bikin kurvanya. Kemudian setelah kita menemukan, ini jenisnya maksimum atau minimum atau titik belok. Kemudian kita substitusikan kepada persamaan awal dari titik stasionernya tadi, sehingga maka akan didapatkan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Mungkin sekian materi kita hari ini. Dan untuk latihannya lagi ke depan, kerjakan LKPD halaman 10 nomor 1 sampai dari 1 sampai nomor 10. Dan seperti janji kita di awal bahwa bagi siswa-siswa yang aktif, Ibu akan memberikan sebuah reward berupa hadiah gitu. Nanti temui Ibu habis belajar ini. Mungkin sekian dari Ibu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan yang kita kita mendapatkan titik stasioner tersebut, kemudian kita mensubstitusikan